Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada ruang kolaborasi topik 5 yang akan disampaikan oleh Dian Anggraini, Dia Ayu Citra, Retno Dwi, Restu Sulanjar, dan Anissa Rahmasari. Yang pertama terkait kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Yang pertama, bertanya kepada wali terlebih dahulu, dan selanjutnya bertanya kepada orang tua Diana. Dan yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang dialami Diana sendiri. Dan yang ketiga, menyiapkan teknik serta instrumen yang digunakan untuk menggali permasalahan Diana. Dan yang keempat, melakukan asesmen diagnosis untuk mengukur tingkat pengetahuan awal dan untuk menemukan kesenjangan belajar yang mungkin Diana miliki. Dan yang kelima, melanjutkan tindak lanjut seperti menyiapkan materi, strategi pembelajaran, dan asesmen yang sesuai dengan perkembangan Diana. Soal yang kedua yaitu jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut. Jelaskan pertimbangan Anda. Jenis asesmen yang dapat dilakukan pendidik sesuai dengan kasus Diana yaitu dengan menggunakan dua jenis asesmen. Yang pertama yaitu ada asesmen diagnostik, kemudian yang kedua ada performance assessment. Adapun asesmen diagnostik itu merupakan penilaian atau asesmen yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakter, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan model belajar peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam. Untuk melakukan asesmen diagnostik dalam kasus Diana, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan pendidik. Di antaranya yang pertama yaitu ada persiapan, kemudian ada pelaksanaan, dan diagnostik dan tindak lanjut. Selanjutnya, dalam persiapan dan pelaksanaan, terdapat beberapa hal yang harus dibuat, yaitu jadwal pelaksanaan asesmen dan menyusun pertanyaan yang disesuaikan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Dalam kegiatan diagnosis dan tindak lanjut, pendidik harus melakukan pengolahan hasil asesmen terlebih dahulu, kemudian melakukan penilaian pembelajaran dengan topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan peserta didik, pendidik juga perlu melakukan asesmen formatif dengan berbagai bentuk dan strategi agar peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Jenis asesmen yang kedua yaitu performance assessment. Performance assessment adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan pendidik terhadap aktivitas peserta didik, sebagaimana yang terjadi pada kasus Diana. Penilaian yang dilakukan dapat berupa unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi peserta didik. Performance assessment digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon, lisan atau tulis, menghasilkan karya atau produk, atau menunjukkan penerapan pengetahuan. Tugas yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dan bermakna bagi peserta didik. Yang terakhir yaitu berdasarkan kasus Diana, kita dapat menyimpulkan bahwa karakteristik dan kemampuan peserta didik berbeda-beda. Pendidik harus mampu memahami kebutuhan peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kompetensi peserta didiknya. Untuk mencapai pembelajaran yang memihak pada peserta didik, seorang pendidik perlu melakukan asesmen agar proses pembelajaran efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.